lawas mari hita sadero patapot tapar mingguan pesta peduaun di hari sesar tahun di Purbadia di hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Topik hidup oleh kuasa roh. Alani tabarade marohatta lamuji tuhatta. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 sampai 7, Otondi Perbadia Bongoti. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat 2, Kaholongan Siagijang. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Rom 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat 2, Songgok Tuhami. Kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjagai kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi.
rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkanlah kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami pada ketentraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami. Karena dosa, tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihimu, mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 2, O si panguluau. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi pistil bagi kita
tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjukkan Bisail bin Urin bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1, di perjalanan Yesus di Joloku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum doa syafaat, kita bernyanyi dari buku ND nomor 109 ayat 1, Sesonggopi Hamion. Saya cari
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan pada pesta kedua turunnya Roh Kudus pada hari ini. Pada hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga kami pada saat ini Tuhan boleh mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Karena Tuhan tahu pada saat ini Tuhan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini dan negara kami, sehingga kami bersama saudara-saudara kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu hingga pada saat ini. Untuk itu Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang membuat penyelesaian atas segala yang terjadi di dunia ini, khususnya di negara kami Tuhan. Karena kami rindu atas segala berkumpulan kami ya Tuhan di gereja-Mu bersama saudara-saudara kami seiman. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Hanya melalui doa yang bisa kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan dengarkanlah doa dan seruan kami, supaya kami dipulihkan ya Tuhan dari segala sesuatu yang menimpa hidup kami hingga pada saat ini. Untuk itu Tuhan kami bertaruh harap ke hadapan-Mu melalui turunnya Roh Kudus yang Kau curahkan dari surga ke dunia ini, supaya kami orang-orang yang percaya ke hadapan-Mu dapat setia mengikuti Engkau melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami tidak lupa juga untuk membawa saudara-saudara kami apabila ada di tengah-tengah kami, khususnya kami Tuhan satu resort HKBP Mertoba ini. Apabila ada yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, apakah itu karena virus COVID-19 ataukah itu dari penyakit-penyakit yang lain, kiranya Tuhanlah yang memberikan penyembuhan terhadap mereka atau saudara-saudara kami yang keadaan sakit melalui tangan-tangan para medis ataupun obat yang mereka konsumsi ya Tuhan. Itulah yang menjadi harapan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan penyembuhan terhadap saudara-saudara kami. Dan juga kami tidak lupa Tuhan untuk membawa para medis yang dimana pada saat ini ya Tuhan mereka yang paling terdepan untuk membendung segala Tuhan yang terjadi, yaitu ya Tuhan untuk melawan virus corona pada saat ini. Mereka berjuang ya Tuhan dengan segala tenaga. Tetapi pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai mereka dan juga keluarga-keluarga mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan pada saat ini juga kami Tuhan tidak lupa membawa pemerintah kami. Kiranya Tuhanlah yang terlalu menyertai mereka, supaya mereka selalu setia memimpin negara kami ya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan boleh Tuhan kami para masyarakat di seluruh negara kami ini berdamai ya Tuhan sesuai dengan kepercayaan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan hingga pada saat ini, kiranya Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kami setiap harinya. Setiap kami melangkah ya Tuhan, dimanapun kami berada, maupun kami di tempat kami bekerja, ataupun kami di rumah kami masing-masing. Untuk itu kami tahu Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang punya keterbatasan dan punya kelemahan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan atas segala kekurangan kami dan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan menjadi anak-anak pengikut Tuhan dan penghuni-penghuni surga di hari-hari yang akan datang. Doa ini kami sampaikan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami,
terimalah doa kami itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 108 ayat 2, bain gaba-gaba, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki perayaan Pentakosta kedua, turunnya Roh Kudus. Pada hari ini Senin tanggal 1 Juni 2020. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki perayaan Pentakosta yang kedua. Kita rayakan secara berturut-turut 2 hari. Itu pertanda bahwa perayaan curahnya Roh Kudus adalah sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Lewat firman Tuhan hari ini dengan tema hidup oleh kuasa Roh. Ini menggambarkan, saya angkat ada 4 subtema yang harus menjadi pedoman kehidupan kita dalam Pentakosta kedua ini. Yang pertama, saudara-saudara, pemberitaan Injil dengan cara yang sederhana adalah merupakan sebuah pekerjaan Roh Kudus. Dalam ayat pertama, Paulus menekankan bahwa ketika dia datang dan tinggal bersama-sama dengan jemaat yang ada di Korintus, dia tidak memberitakan Injil dengan hikmat, dengan kalimat-kalimat yang indah atau kata-kata yang muluk-muluk, tetapi dengan kata-kata yang sederhana, tetapi disertai dengan kuasa dari Roh Kudus. Lagi kepada jemaat Korintus, Paulus menekankan perihal fokus pelayanannya, khususnya soal cara bagaimana dia menyampaikan kesaksian Injil kepada jemaat. Tidak datang dengan kata-kata yang indah, pun hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah. Tujuannya
tentu saja sudah jelas saudara-saudara, yakni agar firman Allah yang disampaikan itu tidak terkotori dengan aneka ragam retorika manusia dengan segala macam teori dan konsep penguatnya, sehingga dalam hal ini pemberitaan firman Tuhan kadang figur pengkhotbah yang ditonjolkan, bukan kuasa Allah di dalam pemberitaan Injil. Itulah bahayanya yang kita lihat pada perkembangan tentang pekabaran Injil pada saat ini. Sebab bukan keniscayaan jika kemudian firman Tuhan yang disampaikan itu atau pesan yang disampaikan tentang firman Tuhan itu justru tersingkir karena orang makin kagum dengan konsep dan teori pendukungnya. Apalagi polesan-polesan yang dilakukan dibawakan dengan cara-cara seksama hingga membuat orang yang mendengar terkesima. Ini sesuatu yang baru, wah, atau ini hebat penjelasannya, atau ujaran yang kerap terdengar dari hasil polesan yang sangat luar biasa. Hal itu Paulus tekankan kembali pada ayat keempat, bahwa ucapannya dalam pemberitaan Injil bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kita lihat kata hikmat yang meyakinkan dalam bahasa Yunani digunakan kata petos atau peitos yang artinya bujukan. Dalam pemberitaan Injil, Paulus tidak pernah membujuk orang untuk mempercayai Injil yang diberitakannya. Ini penting saudara-saudara, bahwa tidak pernah Paulus membujuk orang untuk mempercayai Injil yang dia beritakan. Tetapi pemberitaan Injil bukanlah suatu bujukan, tetapi suatu deklarasi, suatu proklamasi, suatu pernyataan. Kita tidak perlu membujuk orang supaya mempercayai Injil dan menjadi seorang Kristen. Tapi kita lakukan adalah mendeklarasikan Injil itu. Mendeklarasikan Injil itu sendiri. Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap orang supaya mereka percaya kepada Injil, yaitu Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi itu tugas kita. Istilah sekarang bukan hal kristenisasi, bukan supaya mengkristenkan orang, tetapi bagaimana Injil itu. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus yang jelas. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yaitu kesaksian firman yang murni. Saudara, ayat 4 dalam terjemahan berkata, "My message and my preaching were not with wise and persuasive word, but with a demonstration of the Spirit's power." Pemberitaan Injil bukan bersandar pada hikmat manusia. Pemberitaan Injil juga bukan dengan kalimat yang indah atau bujukan, tetapi pemberitaan Injil harus bersandar pada kekuatan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang yang mendengar Injil itu sendiri. Jika pemberitaan Injil yang kita lakukan bersandar pada kekuatan Roh Kudus, maka Allah akan mendemonstrasikan kuasanya dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Jika hal ini kita lakukan, maka setiap orang yang menerima Injil Kristus akan bersandar dan bergantung pada kekuatan Allah. Paulus sendiri mengatakan dalam ayat 3 bahwa ketika dia berada di tengah-tengah orang Korintus, dia berada dalam kelemahan, dalam perasaan takut dan gentar. Banyak hal yang membuat Paulus merasa lemah, takut dan gentar. Paulus merasa lemah karena dia bukanlah orang yang fasih berbicara, karena orang Korintus bisa saja menolak dia dan bahkan mengancam jiwanya. Namun dia tetap bertekad untuk memberitakan Injil karena dia tahu dia memberitakan Injil dengan bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Kesaksian firman yang seutuhnya
untuk memberitakan Injil dengan yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Dalam ayat 2 kembali dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Satu-satunya keinginan Paulus adalah bahwa Yesus Kristus nyata di tengah-tengah umat yang ada di Korintus, bukan keinginan yang lain. Dan itulah sebabnya dia berkata, aku tidak memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Itulah kerinduan dan keinginan Paulus satu-satunya dalam pelayanannya. Bukan tak diperkenankan ataupun dilarang, tapi jika konsep tersebut kemudian justru menggeser berita yang sesungguhnya, berita yang dimaksud, itu yang Paulus hindari. Pilihan kata oleh Paulus memberi penegasan tersendiri. Dalam kata-kata indah misalnya, Paulus menggunakan istilah huperos yang bila diartikan secara literal adalah kata-kata yang muluk-muluk. Istilah yang terambil dari kata dasar hupereko yang berarti lebih berharga atau baik daripada, mengungguli sesuatu yang jauh lebih berharga, memerintah, merajai dan menguasai. Dengan pilihannya itu Paulus hendak memberi penegasan yang lugas dan jelas bahwa dia tidak ingin kata-kata pilihannya kemudian menjadi menguasai, merajai, menguasai atau mengungguli kesaksian firman yang sesungguhnya, hingga bermuara pada penenggelaman makna dari firman nan suci itu. Cukup firman yang murni, itu sudah cukup. Saudara-saudara, yang ketiga, dalam pemberitaan Injil, kekuatan roh yang lebih besar. Setiap orang Kristen pasti melakukan pemberitaan Injil dalam hidupannya, dan itu terjadi setelah hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini, turunnya Roh Kudus sejak gereja mula-mula. Tetapi apakah Anda memiliki keinginan seperti yang dimiliki Paulus? Apakah Anda memiliki keinginan yang kuat bahwa di tempat di mana Anda berada, di situ orang-orang akan mengenal Kristus? Apakah Anda memiliki keinginan yang kuat bahwa orang-orang di sekitar Anda akan mengenal Kristus? Jika Anda memiliki keinginan yang seperti itu, maka Anda tidak akan pernah berhenti sebelum melihat orang-orang di sekitar Anda merasakan kasih Kristus. Anda tidak akan berhenti memberitakan kasih karunia dan keselamatan dari Yesus Kristus sebelum orang-orang yang di sekitar Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sementara terkait pilihan pendekatan dengan kalimat yang sederhana, tidak sedikit orang yang kemudian menarik kesimpulan, lebih tepatnya tuduhan yang negatif. Memberitakan berita yang sederhana oleh Paulus mengenai Kristus yang disalibkan menurut beberapa orang adalah bentuk reaksi atau sikap kreatif yang Paulus ambil atas kegagalan cara pendekatan filosofi di Athena sebelumnya. Tentu saja tidak demikian seperti disinggung sebelumnya. Fokus firman adalah tujuan utama Paulus, bukan pendekatan atau pengenalan filosofisnya. Di Athena pun pada dasarnya juga tidak bersifat filosofis. Khotbah Paulus di sana diawali dengan pernyataan Alkitab tentang penciptaan dan berakhir dengan soal kebangkitan, Kisah Rasul 17. Namun demikian, stimulus atau rangsangan atau kalimat pengantar yang Paulus pakai adalah soal observasi selama beberapa waktu di Athena, Kisah 17. Sebab tidak mungkin Rasul Paulus menggunakan metode pendekatan yang sama seperti yang dia gunakan kepada orang-orang Yahudi. Justru karena itu Paulus sama sekali tidak ingin bersandar pada dirinya, melainkan pada beritanya dan pada roh. Hal ini mengakibatkan suatu keyakinan dari karya dan kekuatan roh yang lebih besar. Nah, ini inti pemberitaan Injil, saudara-saudara, bahwa kekuatan roh itulah yang berkuasa untuk menjadikan seseorang menjadi percaya kepada Injil. Yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir, berpaut pada hikmat dan kekuatan Allah. Ini kita lihat dari ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kelemahan kita bahwa kita tidak mengenal bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah. Kita yang telah diciptakan begitu sempurna tidak mau mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, sebab kita terlalu beranggapan bahwa kita merupakan makhluk yang sempurna itu tanpa cacat,
dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, dalam ayat 4 dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Artinya pemberitaan itu memberi kesan kepada kita bahwa janganlah kita memiliki keberanian hanya untuk memegahkan diri kita sendiri. Melalui kekuatan roh dari Tuhan sajalah kita dapat mengutarakan kelemahan kita. Demikian juga Paulus kita lihat berpegang pada Injil, pada pemberitaan bahwa Allah di dalam Kristus telah merendahkan dirinya menjadi sama derajatnya dengan kita. Mengapa dia harus mati di kayu salib? Inilah merupakan inti semua pemberitaan Injil. Bukan sekedar perkataan yang arif, perkataan dan dengan kepintaran atau kepandaian, itu yang mau Paulus tonjolkan, tetapi adalah kuasa kekuatan, hikmat kekuatan Allah yang menguasai dirinya dalam setiap pelayanan penginjilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus selalu berpegang kepada supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat manusia janganlah kiranya merendahkan Tuhan. Allah justru melihat apa yang tidak bisa kita lihat oleh manusia, sebab Allah melihat ke dalam hati kita yang tidak mungkin dibuktikan oleh manusia itu sendiri. Apabila hikmat kita datangnya dari dunia, tentulah tidak mungkin bisa menjangkau pikiran dan kuasa Tuhan, kecuali hikmat kita berasal dari kekuatan roh, tentu berdasarkan kepada kekuatan Tuhan yang melampaui akal budi manusia. Intinya bukan soal memakai atau tidak memakai hikmat atau kata-kata indah, tetapi ketergantungan orang pada apa atau siapa dalam melayani, dalam mewartakan firman Allah. Kapasitas, kompetensi atau kapabilitas seseorang dengan hikmat nalar yang dimilikinya adalah sarana yang tidak boleh dinaifkan begitu saja. Sebab itu anugerah yang Allah berikan untuk manusia boleh mengenal dia, tapi bukan berarti boleh mengandalkannya. Maka dengan itu demikian halnya saat kita menghadapi pandemik yang membawa kita kepada hidup di new normal ini, tentu kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk mampu menjalaninya. Karena kita mengalami banyak hal-hal yang dilematis, maka jangan mengandalkan pikiran saja untuk menjalaninya. Sebab yang patut diandalkan adalah kuasa Roh, kuasa yang terdapat dalam Injil Kristus. Hal inilah yang Paulus kemukakan dalam khotbah ini dengan maksud yang jelas, yakni supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat bagi kita melewati hari-hari hidup kita, menghadapi semuanya yang sedang terjadi. Tuhanlah kiranya memberkati kita agar kita senantiasa hidup sehat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu hari ini pada perayaan Pentakosta kedua ini. Oh, kekuatan kuasa Roh menyelimuti kehidupan orang percaya, mengatasi segala hikmat yang ada di dunia ini. Kiranya itulah menguasai hati dan pikiran kami dalam menghadapi pandemi yang begitu berakibat dalam kehidupan jasmani kami, yang mengganggu jiwa, pikiran, kehidupan kami di seluruh dunia ini. Oleh karenanya Bapa, dalam perubahan hidup normal ini, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menguasai hati dan jiwa, pikiran kami, sehingga hari demi hari dapat kami lewati oleh karena bimbingan Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terimalah doa kami. Kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Bukende nomor 670 ayat 1 tambah ayat 3, bergema suara dari seberang, sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Tuhan memberkati. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih.